Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah peserta dari Diklat Mandiri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang saya ikuti di tahap kelima. Nah, kali ini saya akan melakukan pengimbasan kepada Bapak dan Ibu tentang apa yang sudah kami ikuti di tahap kelima. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa AKM itu adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen kompetensi minimum. Mengapa disebut sebagai asesmen kompetensi minimum? Karena kata minimum di sini sebenarnya tidak mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi AKM itu tidak untuk mengukur semua konten yang ada di dalam kurikulum. AKM akan mengukur keterampilan dasar yang dimiliki oleh siswa. Keterampilan dasar apa saja? Yaitu yang pertama adalah literasi. Apa yang disebut dengan literasi di sini? Literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, itu adalah kompetensi literasi yang diujikan di dalam AKM. Kemudian ada kompetensi numerasi. Apa itu kompetensi numerasi? Adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia. Kemudian muatan yang ketiga nanti yang akan diukur itu adalah karakter. Nah, karakter ini berkaitan dengan sikap dari peserta didik kita, baik yang menyangkut sikap gotong royong, sikap toleransi, jujur, amanah, dan lain-lain. Nah, asesmen kompetensi nasional ini Bapak dan Ibu bukan untuk menguji, bukan untuk sebagai dasar kelulusan, tidak dijadikan sebagai dasar lulus atau tidaknya seorang peserta didik. Tetapi AKM ini dipergunakan oleh para pemangku kebijakan, baik oleh pihak penyelenggara pendidikan di level terbawah seperti pihak sekolah, kemudian pihak pengambil kebijakan di tingkat dinas pendidikan, kemudian juga di tingkat nasional atau di tingkat kementerian. Nah, AKM ini dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis kualitas dari suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Nah, AKM ini Bapak dan Ibu akan diterapkan hanya untuk siswa SD kelas 5. Berarti kalau kelas 5 yang sekarang ini adalah yang duduk di kelas 4. Karena kenapa? Karena AKM ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober. Yang sebelumnya akan dilaksanakan bulan Maret, Februari, Maret, ternyata diundur ke bulan September sampai Oktober. Sehingga siswa yang akan mengikuti AKM untuk SD nanti adalah siswa yang kelas 4 sekarang yang akan naik ke kelas 5. Jadi nanti mereka akan mengikuti AKM di kelas 5-nya. Dan untuk SMP nanti kelas 8, untuk SMK dan SMA itu nanti yang akan diikutkan adalah siswa kelas 11. Siswa kelas 11. Mengapa bukan siswa akhir? Siswa kelas 6, kemudian kelas 9 dan kelas 12. Kenapa bukan mereka yang diikutkan AKM?
Karena AKM ini sekali lagi bukan ujian untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, tetapi AKM ini adalah untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga penyelenggara pendidikan. Ini akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan para stakeholder di bidang pendidikan. Kenapa diambil siswa kelas 5, kelas 8, dan 11? Agar jika nanti hasil AKM-nya itu berada di bawah standar, maka penyelenggara pendidikan itu punya waktu selama 1 tahun untuk berbenah, sehingga anak-anak yang selesai mengikuti AKM ini bisa menikmati perbaikan dari penyelenggaraan pendidikan selama 1 tahun ke depannya. Itu tujuan dari pemerintah. Nah, kenapa AKM ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum? Kata minimum di sini mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Jadi hanya sebagian dari konten kurikulum itu yang diukur di dalam AKM ini. Jadi AKM ini hanya untuk mengukur keterampilan dasar seperti literasi, numerasi, dan karakter siswa. Nah, bentuk soal dari AKM ini Bapak dan Ibu nanti berupa pilihan ganda. Dimana kalau pilihan ganda ini hanya ada 1 jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks. Jawaban benar, mengapa disebut kompleks? Jawaban benar bisa lebih dari 1. Kemudian menjodohkan. Kemudian ada isian singkat, angka, nama benda, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk esai. Nah, itu adalah bentuk soal dari AKM nantinya. Bagaimana cara mengikuti diklat AKM ini? Sebelum ini diterapkan oleh Kemdikbud, AKM ini rencananya akan dilaksanakan. Yang rencana awal ini bulan Februari Maret, tetapi karena ada kendala, akhirnya diundur lagi ke bulan September Oktober. Insyaallah ini September Oktober ini sudah akan dilaksanakan. Bagaimana cara mengikuti? Nah, sebelum ini dilaksanakan Bapak dan Ibu, maka kita sebagai pendidik dihimbau agar mengikuti diklat tentang AKM. Diklat ini dilaksanakan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu, artinya ini bukan berbentuk webinar, tetapi diklat yang dilaksanakan secara mandiri. Bapak Ibu membaca materi modul yang disiapkan oleh Kemdikbud di dalam aplikasi, di dalam alamat web yang sudah disiapkan. Setelah itu ada kuis. Nah, Bapak Ibu harus menyelesaikan kuis untuk bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, nanti akan muncul indikator pencapaian Bapak Ibu selama 1 hari ini. Nah, diklat AKM ini Bapak Ibu bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu selama 5 hari. Jadi Bapak Ibu di setiap angkatan itu diberi waktu untuk menyelesaikan diklat AKM ini selama 5 hari. Kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi akhir atau disebut dengan post-test. Nah, soal yang ada di post-test Bapak Ibu sama dengan soal yang ada di pre-test. Kalau di pre-test nilainya 50, maka post-test sudah seharusnya lebih dari 50, harus lebih baik. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah banyak belajar, banyak membaca, dan sudah banyak menyelesaikan berbagai macam kuis yang ada di dalam web itu. Bagaimana cara masuk ke sana? Cara masuk ke dalam untuk mengikuti diklat ini, Bapak Ibu tinggal buka Google Chrome atau Google-nya dan ketik https
garis miring 2 kemudian gurubelajar.kemendikbud.go.id. Nah, masuknya loginnya pakai apa? Loginnya pakai akun SIM GPO Bapak dan Ibu semuanya. Kan Bapak Ibu dulu pernah ikut uji kompetensi guru atau UKG. Bapak Ibu punya nomor peserta UKG. Nah, SIM GPO, akun SIM GPO memakai nomor UKG Bapak Ibu sebagai ID dari SIM GPO, dan ini ID ini digunakan untuk login di guru belajar Kemdikbud ini untuk mengikuti sesi pelatihan AKM. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan terhindar dari COVID-19 ini. Tentunya dengan tetap mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.